Perkenalkan, saya Kiki Agustiani. Perkenalkan, nama saya Buma Jaya. Nama saya Arik Salpik. Nama saya Muhammad Ardi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi chapter 8. Sebuah switch digunakan untuk menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama. Router digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan satu sama lain. Saat memilih saklar untuk LAN tertentu, ada sejumlah faktor untuk dipertimbangkan. Jenis dan jumlah port, kecepatan yang diperlukan, kemampuan untuk diperluas, dan kemudahan pengelolaan. Saklar Ethernet Cisco Catalyst 2960 series cocok untuk jaringan berukuran kecil dan menengah. Mereka menyediakan 10/100 Fast Ethernet dan 10/100/1000 gigabit Ethernet LAN konektivitas. Saat saklar hidup, pengujian otomatis daya dimulai. Selama pengujian otomatis daya, LED berkedip saat serangkaian pengujian menentukan bahwa saklar berfungsi dengan benar. Pengujian otomatis daya selesai ketika sistem LED berkedip hijau dengan cepat. Jika saklar gagal, pengujian otomatis daya, sistem LED berubah menjadi kuning. Manajemen out of band memerlukan komputer untuk terhubung langsung ke part konsol perangkat jaringan yang sedang dikonfigurasi. Gunakan manajemen in-band untuk memantau dan membuat perubahan konfigurasi ke perangkat jaringan melalui jaringan koneksi. Sebuah perangkat Cisco memuat dua file berikut ke dalam RAM saat diboot: file gambar iOS dan file konfigurasi startup. Router Cisco. Semua router pada dasarnya adalah komputer. Seperti halnya komputer, router juga memiliki OS, CPU, RAM, ROM, dan yang lainnya. Setiap router Cisco memiliki perangkat keras yang umumnya dan seperti koneksi seperti port konsol, dual LAN interface, dan juga HWIC slot. Menyiapkan router. Ini adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk menyiapkan router. Seperti yang pertama, pasang dan pertahanan device chassis. Dapatkan kartu flash card dan hubungkan dengan kabel. Lalu konfigurasikan perangkat lunak, terminal dan pada PC dan sambungkan PC ke port konsol. Lalu amati pesan startup pada PC saat router melakukan booting. Dan ada dua metode yang paling umum untuk mengakses command line interface, yaitu menggunakan konsol dan SSH. Navigasi AWS. Yang poin pertama itu antar muka baris perintah Cisco iOS atau CLI ialah program berbasis teks yang memungkinkan memasukkan dan mengeksekusi perintah Cisco iOS untuk mengkonfigurasi, memantau, dan memelihara perangkat Cisco. Nah, yang kedua itu untuk awal konfigurasinya, perangkat Cisco koneksi konsolnya harus dibuat dulu. Yang ketiga itu sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode. Yang pertama itu ada mode exe pengguna dan mode exe istimewa. Nah, yang keempat ialah mode konfigurasi global. Diidentifikasi oleh prompt yang diakhiri dengan config setelah menama perangkat seperti sebagai struktur komando. Yang pertama itu ada kata kunci, parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi pada gambar protokol IP. Yang kedua itu ada argumen, tidak ditentukan sebelumnya, nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna, bisa dilihat dalam gambar. Yang ketiga itu ping alamat IP. Perintahnya ialah ping dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP tujuan.
Selanjutnya, rute jejak alamat IP. Itu perintahnya adalah track route dan argumen yang ditentukan pengguna pada alamat IP dan tujuan. Selanjutnya, Cisco iOS memiliki bantuan konteks sensitif dan pemeriksaannya sintaks perintah. Yang terakhir adalah perintah dari kata kunci dapat dipersingkat menjadi jumlah minimum dan karakter yang mengidentifikasi pilihan unik. Menggunakan perintah show melihat informasi perangkat. Untuk memverifikasi dan memecahkan masalah operasi jaringan, periksa pengoperasian perangkat menggunakan perintah show, seperti menunjukkan config, tampilkan antarmuka, tunjukkan ARP, tunjukkan rute IP, tunjukkan protokol, dan tampilkan versi. Jika Anda masuk ke router atau beralih dari jarak jauh, perintah show version adalah cara yang sangat baik untuk lebih cepat menemukan informasi ringkasan yang berguna. Jika Anda masuk ke router atau beralih dari jarak jauh, perintah show version adalah cara yang sangat baik untuk lebih cepat menemukan informasi ringkasan yang berguna tentang perangkat tertentu yang berhubung dengan Anda. Mengkonfigurasi jaringan Cisco. Konfigurasi saklar dasar ada 8 tahap. Yang pertama, konfigurasikan nama perangkat. Yang kedua, amankan mode ESC pengguna. Yang ketiga, amankan akses telnet atau SSH jarak jauh. Yang keempat, amankan mode ESC istimewa. Yang kelima, amankan semua kata sandi di file konfigurasi. Yang keenam, memberikan pemberitahuan hukum. Yang ketujuh, konfigurasi SVI manajemen. Yang kedelapan, simpan konfigurasi. Mengkonfigurasi jaringan Cisco. Konfigurasi rute dasar. Yang pertama ada konfigurasi nama perangkat. Yang kedua, amankan mode ESC pengguna. Yang ketiga, amankan akses telnet atau SSH jarak jauh. Yang keempat, amankan mode ESC istimewa. Yang kelima, amankan semua kata sandi di file konfigurasi. Yang keenam, memberikan pemberitahuan hukum. Yang ketujuh, simpan di konfigurasi. Konfigurasi router dasar. Konfigurasi antarmuka antara lain interface, description, IP address, dan no shutdown. Salah satu perintah yang sangat berguna untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka adalah show IP interface brief. Itu menampilkan hasil semua antarmuka, alamat IPv4, dan statusnya saat ini. Antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung harus menampilkan status naik dan protokol naik. Perintah verifikasi antarmuka lainnya meliputi show IP route yang menampilkan isi tabel routing IPv4 yang disimpan dalam RAM, show interface yang menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat, dan show IP interface yang menampilkan IP untuk semua antarmuka pada router. Untuk mengamankan perangkat sebagai praktik yang baik, gunakan kata sandi autentikasi yang berbeda untuk setiap tingkat akses ini. Pengaturan kata sandi untuk akses koneksi konsol dilakukan dalam mode konfigurasi global interperintah, mencegah pengguna yang tidak sah dan mengakses mode pengguna dari port konsol dengan cara memasukkan perintah line konsol 0, lalu password dan masukkan passwordnya, lalu login. Amankan perangkat atau securing the device. Yang pertama adalah verifikasi dukungan SSH, kedua konfigurasi IP domain, tiga hasilkan pasangan kunci RSH, dan yang keempat konfigurasi user authentication. Yang kelima, konfigurasikan LAN VTY. Yang keenam, aktifkan atau enable SSH versi 2. Dan untuk menampilkan versi dan data konfigurasi untuk SSH pada perangkat yang Anda konfigurasikan sebagai server SSH, gunakan komen show IP SSH. Pada materi terakhir yaitu menghubungkan switch ke router.
Yang pertama itu alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang dilampirkan ke jaringan localhost, alamat IP perangkat host, dan alamat antarmuka router yang harus berada di jaringan yang sama. Yang kedua, untuk konfigurasi gateway default pada saklar, gunakan IP default gateway. Perintahnya ialah konfigurasi global. Alamat IP yang dikonfigurasi adalah antarmuka router dari saklar yang terhubung. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang dimengerti.